Kita sekarang membahas tahap keempat dan tahap kelima pengakuan pendapatan, yaitu tahap alokasi nilai transaksi ke separate performance obligation dan pengakuan pendapatan ketika kewajiban telah dilaksanakan. Kita bahas terlebih dahulu tahap alokasi nilai transaksi ke separate performance obligation. Perusahaan sering memiliki transaksi yang mengharuskan mereka untuk mengalokasikan nilai transaksi ke lebih dari satu performance obligation. Jika alokasi tersebut dibutuhkan, maka perusahaan harus mengalokasikan nilai transaksi berdasarkan fair value. Cara mudah untuk menentukan nilai fair value adalah nilai di mana perusahaan bisa menjual barang atau jasa secara standalone basis atau harga yang berdiri sendiri. Jika perusahaan tidak bisa menentukan nilai itu, maka perusahaan dapat menggunakan estimasi atas nilai barang atau jasa yang dapat dijual dengan standalone basis. Informasi di slide ini menunjukkan beberapa pendekatan untuk melakukan alokasi nilai transaksi. Yang pertama adalah Adjusted Market Assessment Approach atau pendekatan penilaian berdasarkan Adjusted Market. Dalam pendekatan ini, kita mengevaluasi kemampuan pasar untuk menjual barang atau jasa dan kita mengestimasi harga yang customer bersedia membayar produk atau jasa kita di pasar tersebut. Pendekatan ini juga dapat melibatkan faktor harga dari perusahaan kompetitor untuk barang atau jasa yang sejenis. Pendekatan kedua adalah Expected Cost plus Margin Approach. Pendekatan ini melibatkan forecast atau prediksi beban atau biaya yang kemungkinan akan terjadi untuk menyelesaikan kewajiban. Setelah itu kita menambah nilai margin tertentu atas barang atau jasa. Pendekatan ketiga adalah Residual Approach. Pendekatan ini dipakai jika produk atau jasa yang dijual memiliki nilai jual yang sulit diprediksi. Berdasarkan ini, perusahaan harus dapat melakukan estimasi atas nilai jual dengan cara menjumlah nilai transaksi dikurangi dengan jumlah harga jual produk atau jasa lainnya yang mudah diketahui nilainya. Agar kita paham pendekatan ini, maka kita bahas contoh soal. Di sini diceritakan bahwa perusahaan Travis memiliki kontrak dengan customer atas penjualan produk A, produk B, dan produk C. Total penjualan itu adalah $100.000. Untuk produk A, Travis biasanya menjual produk itu secara terpisah dengan harga $50.000, sehingga dapat mudah kita ketahui harga jual produk tersebut yaitu $50.000. Untuk produk B, Travis bisa mengestimasi dengan menggunakan Adjusted Market Assessment Approach dan dapat ditentukan nilai produk B adalah $30.000. Sekarang, Travis tinggal menentukan nilai produk C dengan menggunakan pendekatan residual. Untuk itu, Travis menghitung seperti yang bisa kita lihat di tabel ini. Pertama, produk A senilai $50.000, di mana produk ini dapat secara mudah diidentifikasi nilainya karena perusahaan biasanya menjual produk A dengan harga $50.000. Kemudian nilai $50.000 tersebut ditambah dengan nilai produk B yang diukur dengan Adjusted Market. Selanjutnya kita menghitung produk C yang dihitung dengan pendekatan Residual Value. Untuk menentukan ini, kita harus mengalokasikan nilai transaksi sebesar $100.000 ke tiga produk di sini, di mana sebesar $50.000 adalah milik produk A, $30.000 adalah milik produk B, yang berarti sisanya sebesar $20.000 merupakan nilai produk C. Jadi inilah contoh penerapan alokasi nilai transaksi dengan pendekatan Residual Value. Selanjutnya, kita masih akan bahas contoh-contoh penerapan alokasi nilai transaksi ke performance obligation. Kita lihat contoh di sini. Perusahaan bernama Handler merupakan perusahaan bergerak di bidang manufaktur yang produksi peralatan atau mesin yang digunakan oleh industri konstruksi. Handler memproduksi banyak jenis barang, komponen mesin, mulai dari ukuran kecil sampai ukuran besar. Harga jual per unitnya dalam kisaran $600.000 sampai $4 juta, dan juga termasuk instalasi dan training. Proses instalasi tidak mengakibatkan perubahan di peralatan yang dihasilkan. Selanjutnya, Handler memiliki kontrak dengan customernya bernama Jay Company. Jay membeli mesin dari Handler seharga $2 juta dan juga meminta Handler untuk melakukan instalasi mesin. Handler kemudian tetap mengenakan biaya $2 juta. Nilai ini adalah harga jual yang biasanya diterapkan oleh Handler untuk penjualan mesinnya dengan atau tanpa instalasi. Di kontrak ini, jasa instalasi diestimasi memiliki nilai jual sebesar $20.000. Informasi lainnya, di sini kita bisa lihat jasa training sudah memiliki harga sendiri karena biasanya perusahaan menjual jasa training secara terpisah. Harga jasa training adalah sebesar $50.000. Selanjutnya, C harus membayar sebesar $2 juta setelah Handler menyerahkan barang dan selesai melakukan instalasi.
Handler mengirimkan mesin tersebut tanggal 1 September 2019 dan menyelesaikan instalasi pada tanggal 1 November 2019. Selanjutnya, training dilakukan setelahnya dan training dilaksanakan selama 1 tahun. Di sini juga diinformasikan bahwa umur ekonomi mesin adalah 10 tahun. Ilustrasi tadi, kita mengetahui bahwa tujuan utama bisnis handler adalah menjual mesin. Jasa yang dijual lainnya yaitu jasa instalasi dan training sebenarnya dapat dilakukan oleh pihak lain atau dapat dilakukan oleh pihak pembeli. Berdasarkan ini, mesin, jasa instalasi, jasa training merupakan 3 produk atau jasa yang terpisah. Setiap item di sini memiliki harga jual masing-masing dan antara produk atau jasa tersebut tidak saling berkaitan. Berdasarkan kondisi ini, maka kita akan melakukan alokasi nilai transaksi. Tadi disebutkan nilai transaksi adalah 2 juta dolar. Nilai ini harus dialokasikan ke 3 komponen sesuai dengan kontrak. Nilai jual mesin adalah 2 juta dolar, biaya instalasi adalah 20.000 dolar, dan training senilai 50.000 dolar. Oleh sebab itu, nilai total adalah penjumlahan ketiga komponen itu sehingga total adalah 2.070.000 dolar. Kemudian kita lakukan alokasi seperti yang bisa kita lihat di sini. Kita mulai dengan equipment atau peralatan atau mesin yang diproduksi oleh handler. Di sini dihitung dengan cara membagi nilai jual mesin itu yaitu 2 juta dolar dibagi dengan total 3 komponen yaitu 2.070.000 dolar. Pembagian ini menggambarkan alokasi untuk peralatan. Selanjutnya, proporsi alokasi ini kita kalikan dengan nilai transaksi yaitu 2 juta dolar sehingga menghasilkan nilai 1.932.367 dolar. Selanjutnya kita mengalokasikan nilai transaksi jasa instalasi. Kita hitung sama dengan kita menghitung peralatan tadi yaitu dengan membagi harga jual instalasi sebesar 20.000 dolar dengan total 2.070.000 dolar kemudian dikalikan dengan nilai transaksi sebesar 2 juta dolar sehingga menghasilkan nilai 19.324 dolar untuk instalasi. Terakhir, kita melakukan alokasi nilai transaksi ke jasa training yang jika dijual terpisah senilai 50.000 dolar. Kita lakukan cara yang sama dengan peralatan dan instalasi sehingga menghasilkan nilai 48.309 dolar. Jadi inilah cara perhitungan alokasi produk atau jasa yang produk atau jasa tersebut biasanya dijual secara terpisah dan tidak memiliki ketergantungan satu sama lainnya. Selanjutnya kita mencatat transaksi di tanggal 1 November 2019. Tanggal ini adalah tanggal handler sudah menyediakan atau menyerahkan barang dan sudah menyelesaikan jasa instalasi. Di kontrak tadi disebutkan bahwa customer melakukan pembayaran setelah handler menyelesaikan jasa instalasinya sehingga pada tanggal 1 November 2019 jurnalnya dapat dilihat di sini. Kita mendebitkan sebesar 2 juta sesuai dengan pembayaran yang dilakukan oleh customer. Kemudian kita mengakui pendapatan jasa untuk instalasi sebesar 19.324. Kita juga mengakui unearned service revenue atau hutang pendapatan jasa sebesar 48.309. Nilai ini menggambarkan jasa training. Kenapa kita melibatkan hutang pendapatan? Karena customer sudah membayar sebesar 2 juta dolar tapi handler belum selesai menyelesaikan jasa training di tanggal itu karena training baru dilakukan setelah tanggal 1 November 2019. Untuk jangka waktu training adalah selama 1 tahun. Kemudian kita mengakui sales revenue sebesar 1.932.367 yang menggambarkan penjualan barang atau peralatan. Jurnal ini masih kurang karena kita harus mengakui adanya pengurangan nilai persediaan dan pengakuan harga pokok penjualan. Kita asumsikan bahwa harga pokok persediaan adalah 1.500.000 dolar sehingga jurnal kita adalah cost of goods sold pada inventory sebesar 1.500.000 dolar. Dari transaksi tadi dan jurnal yang kita sudah buat di tanggal 1 November 2019, kita memiliki saldo unearned service revenue sebesar 48.309. Perlakuan akuntansi setelah ini untuk utang pendapatan sama dengan materi yang pernah kita pelajari sebelumnya terkait dengan jurnal penyusian untuk hutang pendapatan. Jadi di tanggal laporan keuangan 31 Desember 2019, kita membuat jurnal penyusian dengan mendebit unearned service revenue pada service revenue. Nilainya sebesar 8.052 dolar. Nah, bagaimana kita bisa menghasilkan nilai ini? Kita tadi mengetahui bahwa training itu dilakukan untuk 1 tahun atau untuk 12 bulan.
Kemudian berdasarkan perhitungan alokasi nilai transaksi, kita menghasilkan nilai trailing adalah $48.039. Nah, nilai ini kita bagi dengan 12 bulan, sehingga per bulannya adalah $4.026. Selanjutnya, $4.026 itu kita kalikan dengan lamanya waktu berjalan mulai dari 1 November sampai 31 Desember 2019, yang berarti sudah jalan 2 bulan. Sehingga $4.026 kita kalikan dengan 2 bulan menghasilkan nilai $8.052. Berdasarkan ini, maka handler akan melaporkan pendapatan di tanggal 31 Desember 2019 sebesar 1.959.743 dari penjumlahan sales revenue untuk mesin senilai $1.932.367 ditambah dengan service revenue untuk jasa instalasi sebesar $19.324 dan ditambah service revenue untuk training yang merupakan dampak dari jurnal penyesuaian sebesar $8.052. Sekarang kita membahas materi terakhir terkait dengan 5 tahap pengakuan pendapatan, yaitu pengakuan pendapatan ketika kewajiban sudah dilaksanakan. Perusahaan sebagai pihak penjual dianggap telah menyelesaikan kewajibannya ketika customer sudah memiliki hak kendali atas barang atau jasa yang dihasilkan oleh penjual. Customer memiliki kendali atas produk atau jasa ketika customer dapat secara langsung menggunakan produk atau jasa tersebut. Kontrol atau kendali di sini juga termasuk dalamnya adalah customer dapat mencegah perusahaan lain menggunakan produk yang dimiliki. Di slide ini juga ditampilkan beberapa indikator yang menyatakan bahwa terjadi perubahan dalam kendali atas barang atau jasa yang diserahkan. Pertama, perusahaan sebagai pihak penjual berhak untuk menerima pembayaran atas produk atau jasa yang telah diberikan. Kedua, perusahaan sebagai pihak penjual telah menyerahkan kepemilikan barang secara legal ke pihak pembeli. Ketiga, pihak penjual menyerahkan barang secara fisik ke pihak pembeli. Kemudian, dari segi pembeli dianggap memiliki kontrol atas barang yang dibeli ketika customer berhak atas manfaat atas kepemilikan barang dan juga menanggung risiko atas barang tersebut. Dan yang terakhir, customer telah menerima barang atau jasa dari pihak penjual. Poin 1-5 ini merupakan indikator sehingga dapat dikatakan suatu transaksi penjualan menimbulkan transfer kendali ke pihak pembeli. Tapi tidak semua indikator ini harus dipenuhi. Untuk manajemen menyimpulkan bahwa terdapat pemindahan kendali kepada pembeli. Manajemen harus menggunakan judgement untuk menentukan apakah customer sudah memiliki hak kontrol atas barang atau jasa yang diserahkan. Penilaian seperti ini harus berfokus pada perspektif customer. Materi kita sudah selesai terkait dengan pengakuan pendapatan untuk tahap alokasi nilai transaksi ke performance obligation serta pengakuan pendapatan. Materi akuntansi pendapatan selanjutnya terkait dengan transaksi-transaksi seperti retur dan potongan penjualan, repurchase agreements, konsinyasi, serta garansi.